Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Apakah kita akan, mohon maaf, mentok metro akan itu saja akan, makanya saya tanya tahun. Kalau cagar budaya kan sebenarnya beda kan konteksnya sama sejarah. Sebenarnya cagar budaya sendiri itu dia tidak mengikat 50 tahun. Enggak ya? Karena ada pasal yang menyebutkan kriterianya apa saja. Terus ada juga pasal yang dia sifatnya lentur. Cek dulu. Ya, makasih. Agak kurusan sekarang. Salam. Barang-barang. Sorry. Ada pasal yang lentur, dia bilangnya gini, sesuatu bisa ditetapkan sebagai cagar budaya apabila memenuhi kriteria tertentu tanpa harus 50 tahun itu bisa sebenarnya. Asal dia memenuhi nilai penting yang lain, misalnya contohnya seperti teks pidatonya pengunduran dirinya Pak Harto itu kan belum 50 tahun, iya cagar budaya. Podium tempat dia mengundurkan diri boleh dong. Punya nilai penting. Misalnya kalau konteks metro gitu misalnya, apakah menara air rumah sakit umum itu yang baru selesai tahun 80 itu bisa cagar budaya? Dan kalau konteks lokal metro ya bisa saja, tinggalnya ikon nggak harus 50 tahun sih, tinggal bagaimana kita menjustifikasi nilai pentingnya apa buat masyarakat di tergantung cagar budaya mau tingkat apa ya, mau kota, kabupaten, provinsi atau nasional. Jadi nggak harus itu sih. Nah, berarti kayak shopping itu Bang, kan ini ada isu model touring. Iya. Seberapa penting menurut Mas Kian sebagai seorang sejarawan memandang itu? Kalau menurut saya shopping itu sebenarnya tidak dari bangunannya pun, lokasi space-nya, misalnya kalau bangunannya nggak ada, buat saya itu sendiri udah memenuhi kriteria struktur cagar budaya. Karena itulah lokasi pasar pertama sebelum ada bangunan gedung shopping. Di tata ruang metro itu kan yang catur gatra itu, ya pasar metro itu dulu di situ. Jadi kalau itu dibongkar dialih fungsi bukan pasar lagi atau bukan tempat berniaga, ya nanti akan hilang identitas ciri khas tata ruangnya yang Jawa tadi. Itu pasar tuh ya di situ kan. Shopping ya kan pasar ya, elemen pasar. Kalau diaturin boleh toh. Kalaupun bangunannya dihancurin, tapi dia tetap harus pasar. Dia akan tetap punya apa ya? Kita bisa perjuangkan lokasi itu tetap cagar budaya dan lebih kuat lagi. Ya ini pasar gitu, nggak boleh alih fungsi apapun gitu. Nah kalau gedungnya sendiri itu mungkin bisa ditinjau ulang sih. Kalau mau menjadikan gedungnya sebagai cagar budaya, nilai penting apa nih yang mau di bold gitu. Karena kan sebenarnya sekitar 80 ya, tapi kalau menurut aku nggak, wah ada gedung ya gitu ya. Mari mak deh ibu makan ya. Nanti. iya bisa. Bisa ya. Bahkan lapangan Merdeka itu sebenarnya saya usulkan, tapi ternyata tim TACP nggak setuju. Tapi gue datang tuh gua. Hah? Gue datang. UDCB Ternyata. Kalau UDCP kan selama dia nggak ditetapkan dia UDCP. Karena itu sebenarnya akarnya kuat ya, yang catur gatra itu ya. Jadi beberapa titik-titik itu sebenarnya kalau toh memang bangunannya sudah ada, desain lokasi-lokasi itu bisa kayak enggak pakai aja tetap udah lah. Karena tempat kayak taman kita itu kan sebenarnya Taman Sari namanya. Yang ini Gedung wanita. bukan taman, iya gedung wanita. Dulu. Enggak, antara gedung wanita itu kan bangunan. Bukan taman sekarang tapi bang. Iya bukan. Bukan. Ya gedung pramuka lah dulu. Iya. Alun-alun kalau yang halaman gede ini. Ya, taman mereka alun-alun. Iya ada taman. Yang Taman ada Sari itu yang Sarinya. ada. Dekat sumur. Selalu tuh air ya. Itu kan dibahas Bang sama Pak Lukman.
di podcast waktu itu. Iya, makanya kan saya bilang sama Mas Kian, Pak Lukman juga ada beberapa yang sebenarnya dia melihat kayak taman itu masih dia. Oh, berarti tahun 50-an dia masih ketemu ya? Ya, Pak Lukman itu 71 kelahiran tahun berapa kan dia lahir di Metro kan? Dia itu tahun 50. Berapa ya? 71. Ya, aku lupa. Aku 50, aku 72. Kalau dia 70-an. Bukan. Kayaknya jauh deh dia itu. Dia 71 sekarang. Lahir tahun 51 gitu. Berarti 50-an. Iya. Iya, karena dia ngomong tahun 56 itu pas sekolah rakyat Islam itu dia masuk salah satu lulusan dari situ. Itu dia sekolah-sekolah yang Tadinya bilang. sekolah rakyat di depan Polres. Ada sekolah rakyat di situ. Kemudian pindah ke sekolah rakyat Islam. Yang di bawah. Nggak selesai di sekolah Kayaknya rakyat, di di asrama sekolah rakyat itu. Islam. Di mana Di bawah itu ya? Kayaknya Di bawah asrama. Texas Iya, itu ya? Iya, kayaknya Oh, di iya, situ. betul. Karena dia arah tangan itu di Iya, sana kan. arahnya menuju sana. Texas sebelah aja. Deretan Texas. Iya, kan ada asrama. Sebelum Tomo. Hah? Sebelum Tomo berarti. Ini yang bangunan habis baru dihancurin. Pokoknya ada lambang-lambang logo Muhammadiyah lah di situ. tuh. Dulu di situ tuh bekas BP, Balai Pengobatan Muhammadiyah. Kiri jalan. Jadi ada Iya, masih- kiri jalan. Terus dibongkar, BP-nya pindah ke Dekat Jembatan, itu. pas ketika ketemu pasar bahwa Ini 22 itu. Hmm. Itu. Iya, iya. Yang PKU-nya Muhammadiyah lama. Iya. Di situ dulu. Kayaknya di situ dia nggak nyebut pasti titiknya, Oh. cuman arah tangannya nunjuk ke arah situ kan. Kalau dia nyebutnya asrama Putri Putri. Muhammadiyah, ya itu Kayaknya lokasinya di di situ, titik iya. itu. Dan aku ada arsip yang yang jelasin pengalihan itu tadinya dari HIS, kemudian ketika merdeka dia udah nggak lagi Holland Inlandse School, tapi udah ganti sekolah rakyat. Nah karena mungkin tadinya dia HIS Muhammadiyah, jadinya bukan SR umum tapi sekolah rakyat Islam itu. Dan akhirnya aku ketemu karena kan fotonya kita lihat ya HIS Muhammadiyah itu ini di mana, saya cari tanya orang Muhammadiyah nggak ada yang tahu di mana, nggak tahu ini foto kapan, kata jadi gitu, nggak ngerti. Iya. Terus akhirnya tapi Sudah nanya Mbak Daud juga. udah nggak orang ngerti gitu, foto opo kata dia kayak gitu ya kan. Ya kan sendiri kan pendatang kan sebenarnya. Nah, kalau Pak Lukman memang lahir sini. Nah, akhirnya ketemu dengan jembatan tadi, arsip yang ketemu ngomong bahwa HIS itu setelah merdeka berubah nama menjadi SRI. Nah, SRI itu aku ternyata titik pertanyaan dijawab sama Pak Lukman, lokasinya di situ. Oh ya betul. Terus ini kita tanya lagi bang. Iya. Kita bahas besok pas Senin itu tentang sekolah-sekolah. Termasuk sekolah Cina yang banyak yang Ya, diatur ya, ini, ya. ya kan? Mhm. Di mana saja letaknya? Ya, betul, kita betul. pengen nanya. Itu kan gelombang politik ya? Ya? Politik. Iya, kan gelombang ya, politik ya? politik. Iya. Menarik itu. Sama komplek pecinan yang ternyata dapat peta dari Bang Arman itu. Heeh. Komplek pecinan itu tadinya pasar, pos Chandra, sekarang itu pos polisi. Pecinan itu tuh nggak mundur sampai ke lampu merah sana itu ternyata Bang. Ya mulai dari situlah pecinan itu. Orang-orang Cina itu. Iya. Di Chandra Sumber Sumber Bandung. Iya Termasuk itu. tadi Pak Lukman Komplek sebelum itu. ini, pas belum dia pulang dia cerita gini. Sekolah yang paling tua di sini hanya Saverius. 38 Saverius itu. Ya kan? 38. Iya. Nah kita kesini aja 36. Coba 2 tahun berdiri Saverius loh. Di lokasi yang itu ya? Enggak. Cuma Nah, dulu Saverius yang mana bang itu ya maksudnya? Jadi kan misi Katolik itu kan memang awal. ya SD itu kan belakang. Jadi sana. rumah sakit, sekolah itu kan bareng-bareng. Ya. Karena kan dia misi ya. Ya. Jadi memang ada misi itu, makanya kan jadi misi kedua setelah Keluktung gitu kan, yang Santa Maria itu. Terus sekolah berdiri Saverius. Saverius itu ya yang di belakang Santa Maria untuk SD-nya, yang dekat lapangan sana untuk SMP-nya. Sudah satu mau. Oh, tema. Ya baru ini. Cuma kan ketika itu masih baru Vervox School ya, masih sekolah Ongkoloro itu loh, yang cuma 3 tahun. Iya. Nah yang baru kurikulum 7 tahun itu ya HIS itu di Metro ini. Karena kan yang HIS itu elit ya, elit. Sekolah elit. Nah karena Muhammadiyah ini dia non pemerintah kan, ya dia suka-suka, ya mungkin kan istilahnya dia punya kewenangan Iya, untuk iya. untuk Sekarang sama Dahlan lah, premium. ya. Sekolah premium ya. Punya otonomi lah ya, Iya. atur soal Jadi sekolah. yang ketika itu sekolah untuk Bumi Putra kurikulum 7 tahun, 6 tahun kayak SD,
ya baru di situ. Memang agak terlambat, dia baru tahun 40. Cuman kalau Ongkoloro itu memang ada banyak. Di 14.1 itu juga ada. Sebelum sekolah-sekolah yang dibawa misi itu, dulu sekolah-sekolah itu bentuknya sanggar di Ganjar Agung gitu. Itu kan disebut sekolah juga kan? Iya. Ada sanggar itu di 14 apa? 14.1. 14.1 ya. Dulu 14 itu yang enggak satu-satunya dia enggak pakai huruf ya. Iya, dia pakai angka. 14 itu 14.1, 14.2 gitu. Enggak, itu aja ceritanya kan sebenarnya terkait dengan sejarah pendidikan di Indonesia. Iya. Iya Ya kan? Iya. Benar banget ya. Ya, Itu hanya bisa ditembus dengan keliling metro tuh kali. Kan cerita hidup kalau ada kepentingan, ya kan, ada kepentingan, interest tadi ya. Tapi Ya, sebenarnya sekarang kalau bayangin itu gini loh, kalau misalnya nih selama katakanlah 2 bulan ke depan kita nih fokus pada cerita tadi ya, judul itulah temanya misalnya sekolah-sekolah yang hilang di metro misalnya gitu. Nah kalau Dharma menggerakkan mahasiswa-mahasiswanya, kita bisa nggak sih kayak gitu karena itu tuh, entah kontennya, entah ceritanya, entah apanya gitu. Kalau karena kan pakai banyak orang bergerak ke sana, walaupun mereka ya udah sekedar selfie kayak apa kayak gitu yang nggak ngerti lah gitu ya, cuma itu kan sudah mengini orang ya, ngajak orang. Dan nanti pasukannya tambah banyak lagi tuh. Yang kalau nggak kita diputer gitu kan. Kalau masih ada anak muda itu yang dari Malaga misalnya impactnya untuk orang mulai mikir tentang ekonomi lokal kan terjadi tuh menurut aku. Ya bayangannya kalau ada 30 orang diajak muter-muter keliling metro itu ke kambing kemana setidak-tidaknya ya mereka terpapar dengan realitas kan. Gitu loh. yang keren tuh Mbak Agustin yang pertama tuh loh. Dia kan akhirnya nulis panjang loh. Di mana? Ini di Instagram dia, Oh gitu. tapi nggak nandain nama ini ya. Kue ngerti sopo kayak ternyata. Ya orang dulu kecilnya di, pokoknya dia bos kue di Bandung. Sekarang enggak, makanya kamu ngerti enggak? Jadi waktu habis kesini itu, ya kan, sorenya aku dapat WhatsApp dari mantan pacarku SMP. Udah pernah. Enggak, dia juga kena nggak salah. Aku Romeo. Dia nanya mas sama aku, Bek, gue ngerti Titin toh? Titin sopo? Adikku loh yang waktu kita masih TK gitu. Ya, aku pura-pura aja, oh iya ingat dikit-dikit gitu. Ternyata itu Agustin itu. Oh, Mantan. mantan mbaknya. Iya. Mbaknya yang mantan. Adik dari mantan Gitu kan. adiknya mantan. Adiknya mantan. Ya Allah lucu banget ya, wah sembah nggak ngerti. Dia nak cari yang di daerah apa, jalan apa sih namanya itu? Belakang rumah sakit umum itu. Gitu. Iya. Ada yang ngirim foto-foto gitu kan, Enak sama juga. ibunya. Hah? Enak juga punya mantan, ada kenangan yang harus dirawat. Oh banyak. Kan sejarah ya. Ini sejarah. Iya. Menarik banget ya. Asik. Nah, yang agak nyantrik bahas sejarah itu kan yang buat komunitas sejarah KHI ya, komunitas histori Histori Indonesia. Indonesia. Siapa namanya? Asep Pembali. Asep Timbali. Di mana itu? Dia nyantrik siapa yang bawain sejarah tuh. Di Jakarta. Jadi ada masyarakat sejarah Indonesia ya. Dia buat KHI, Oh iya. KHI, komunitas. Histori Historia Indonesia. Indonesia. Historia Indonesia. Kerjanya gini, misalnya rekam apa gitu-gitu, lokalnya gitu. Enggak, atau- dia agak nyentrik aja, beda dengan mainstream ya. Nah, saya kebetulan gabung di KHI. Oh. Kita juga grup ya. Sebenarnya sejarawan publik itu apakah dia juga tidak harus sekolah sejarah? Bukankah ada juga sejarawan publik yang sebenarnya sekolah sejarah juga? Sejarawan Iya. publik itu, Ya kan? Iya. sejarawan publik itu juga biasanya memang sejarawan publik itu tidak pernah kuliah sejarah, ya kan? Iya. Tapi dia harus sertifikasi juga. Mungkin isunya bukan soal Bentuk. outputnya kali, bentuk outputnya kali ya. Kalau aku sih ngelihat publik itu Yang formal ya, yang formalnya ya. mereka yang lebih Kalau- mengemasnya secara pop. Iya makanya outputnya berarti. Bukan karena dia, Keluarannya apa gitu bentuknya kali ya. Ya itu sebenarnya ruhnya kan itu. iya kan? Iya, di Amerika, Australia kan sebenarnya Oh, itu iya. gerakan mereka KSI. mengembalikan Nah, sejarah kembali ke, kan kalau sejarahnya itu kan sejarah itu tadinya punya publik. Ah, Iya. Cuman ketika Di privat sama iya riset ini. diprivatisasi kan, Ah. ketika perguruan tinggi di Eropa abad tengah itu Teknologi, mulai apa ini, segala nah macam. akhirnya kan jadi seolah-olah milik Eksklusif. ilmuwan eksklusif gitu Oh. kan gitu. Nah
para sejarawan publik ini Terus kan arogan. sebenarnya Terus yang harus jawab minder. Asep tapi Kamar. sebenarnya di kita juga kan gitu. Oh iya. Masyarakat kita kan sebenarnya sejarawan gitu yang melahirkan Iya. historiografi tradisional itu, bahwa tradisi untuk menyelamatkan memori masa lalu peradaban itu kan ada di Iya. tradisi kita. Iya. Sama seperti kamu angkat di artikelmu itu kan, bagaimana connect, Nah, iya kan? hmm. Bagaimana connect? Jadi bagaimana yang akademisi bisa contribute ke yang publik juga bisa Iya. contribute kan? Hmm. Karena misalnya yang publik kan dia lebih populer misalnya, Iya. ya kan? Lebih bisa dicerna oleh orang banyak. Dia bisa mengaitkan dengan, dia bisa relate dengan interest orang sekarang misalnya gitu kan, cara dia menyampaikan sejarahnya. Sementara untuk kedalaman, ya kan, keabsahan nih dia pinjem hasil-hasil atau tools Iya, dunia yang akademisi. sudah dikembangkan oleh sejarawan kayak kalau zaman dulu kan di kita ya pujangga-pujangga istana itu ya sejarawan gitu untuk konteks itu gitu ya sejarawan gitu. Orang tua yang setiap hari mau tidur anaknya diceritakan sejarah cerita meskipun Mendongeng. terbumbui mendongeng Iya, itu kan sebenarnya legenda. proses pendidikan sejarah informal Bener-bener. di keluarga mewariskan memori masa lalu kan. Bangsa kita adalah bangsa storytelling kan. Iya, kan gitu. Kayak kan filosofinya kan gitu kan. Nah, cuma kemudian di ranah formal itu menjadi teknis gitu kan. Kan ruhnya kan gitu filosofi pendidikan sejarah. Yaitu mengajarkan tadi estafet memori dari satu generasi ke Aku juga generasi. pikir, jadi aku kan sering ngobrol juga sama Liza, siapa Liza? Pauliza. Pauliza itu. Pauliza. Kan mereka bikin kayak apa komunitas dongeng apa gitu kan. Ya kampung dongeng. Kamu Iya, dongengnya namanya. Kado Metro ya kan. Nah kan mereka aktif tuh gitu kan untuk dongeng. Nah bisa di ini juga connect dengan mereka kan Iya. sebagai bahan. Iya, iya. Nah, kayak Karena yang tadi kan ceritanya karena transfernya kan lewat situ. kayak Salah satunya. orang banyak yang belum tahu ya. Tapi ini kesaksiannya saya udah meninggal kan. Yang Cina tua, yang saya bilang Cina yang udah tua, yang jalur tua itu kan. Dia tuh negasin Cina datang ke Indonesia itu bukan karena semata-mata berdagang. Jadi soal apa? Kepentingan nyari tumbuh-tumbuhan obat, pertukangan, termasuk juga pertukaran seni bela diri. Kata dia cerita dia. Kata dia. Maka sampai dia ngomong gini, lihat, tonton film-film Bruce Lee yang lama, yang rumah-rumah panggung di Cina itu, sama nggak cara tutup pintunya dengan rumah tua di Sukadana. Nah dia tuh klaim arsitektur bangunan rumah Sukadana yang rumah panggung papan itu, cara palang pintu macam-macam itu asli itu dari Cina. Bahkan dia bilang begitu. Iya. Asli dia bilang kayak gitu. Ada dia mengaitkan dengan Mempengaruhi di ya. sana. Iya. Mempengaruhi. Nah itu tugas sejarawan kan, menurut saya membuktikan apakah valid omongannya atau tidak. Tapi tema itu aja udah menarik kan. Iya. Untuk dilihat kan. Karena saya kan hanya nulis sejarah Cina, bukan ke arsitektur bangunan ya. Iya. Saya lihat cara palang pintu, Iya. ini macam-macam ya, cara gesek kan mirip ya Mas. Ya, dengan apa? Dengan bangunan-bangunan tua yang Nggak, karena kalau itu cerita tadi dikembangkan, maksudnya kita follow up terus ya gitu ya. Kita bisa klaim at some point di satu titik kita bisa klaim bahwa ya globalisasi itu sudah terjadi kan di Iya. metro, iya kan? Iya. Iya, itu bukan hal baru sebenarnya di Iya kalangan kan? zaman itu. Iya. 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 nah itu sejak dia ngomong soal sejarah Tionghoa itu jauh sebelum proses kolonisasi terjadi. Makanya sekarang kalau orang metro, orang Lampung ngomong soal globalisasi gak usah minder gitu. Dia punya sejarah itu kan. Nah baikku gitu loh, kalau tadi kita ngomong ya, bagaimana sejarah berimpact pada kita yang sekarang gitu ya. Belum lagi soal komodifikasi tadi gitu ya, tapi berimpact gitu. Tadi kayak cerita metamorfosa itu loh. Ya kan? Ya sejarah satu hal ya, pendalamannya apa segala macam, tahun berapa, siapa aja, berapa jumlahnya, di mana aja koloninya segala macam. Tapi ya tarik aja tuh untuk kasih impact sosial gitu. Lo genetiknya kuat, ini genetiknya tuh siap dengan perubahan, ketemu di lu sekarang. Artinya di masa sekarang masa depan nggak mungkin orang itu tuh kalku, nggak mungkin. Sebenarnya Lu minder, kuat. minder tuh enggak om. Cuman bingung lokalnya mau diangkat yang mana karena udah hilang. Iya, Ini makanya dicari dia lagi. agak lepas gitu. Iya. Jadi harus diingatkan lagi. Yang diingat bahwa- lagi yang mana dulu ini gitu loh. Kalau minder sih enggak bingung. Ini ada nggak kita ini kata dia?
Yang lokal kita ini mana sih kata gitu kan? Telusuri. Kayak sekolah Cina itu saya juga memang belum pernah. Sekolah yang hilangin aja kan Belum berhasil. pernah. Iya kan? Ya sekolah Cina itu belum pernah dengar saya di tempat lain. Kalau menurut penuturan yang narasumber yang pernah saya temuin kan, itu semua orang Lampung Barat, Liwa, gitu ya, Lampung Utara, pengusaha-pengusaha itu gotong royong sumbangan untuk membangun sekolah Cina yang deket Pinglet itu. Iya. Jadi mereka tuh dari seluruh Lampung nih iuran untuk ngebangun itu. Dan sekolah itu bukan hanya untuk orang Cina. Dan itu belum mengenal nasionalisme berarti kan? Belum. Nation Karena- state itu Kalau Pak Kumbara dia atau Kumbara apa siapa namanya? mungkin baca image yang community sekolah juga. itu teman sekelasnya tuh ada masih ibu-ibu katanya di Pasar Pekalongan. Masih hidup. Betul sekali. Mereka benar-benar Dulu proyek masih hidup keberagaman. katanya. Tahun berapa itu? Iya 2016. 2016 kan. Gambar. Nah, udah meninggal orangnya kan? Bapaknya Celda. Nah, udah meninggal narasumbernya udah meninggal. Nah, nggak tahu teman sekelas dia ini dari Pasar Pekalongan itu apa masih hidup apa enggak? Karena dia nyebut nama waktu itu. Nah, karena saya nggak lagi menggali itu kan. Mas Kian, keturunan orang Sumatera ini dengan Cina kan bertaut juga toh? Iya. Abad ketiga orang Tiongkok itu mulai ke Sumatera. Itu ada interaksi. Jadi kalau mereka ada yang matanya sipit-sipit kayak Cina itu jangan juga ada Iya. genetik yang Iya, lama kan? Iya, Iya, kalau kalau- campur udah nggak ada yang